Ukuran kebahagiaan. Ketika dunia mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi kedudukan yang bisa kita raih, atau seberapa banyak hasrat badaniah yang bisa kita salurkan, Yesus justru menawarkan ukuran yang lain. Kelihatannya mungkin tidak lazim pada zamannya dan juga pada masa kini, bahkan kelihatan aneh. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, bukan berarti kita tidak boleh mengejar kedudukan, dan bukan juga kita tidak boleh memanjakan tubuh, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebuah ukuran dari kebahagiaan. Yesus hendak mengatakan ukurannya bukan dari seberapa banyak yang bisa kita miliki dari dunia ini, tapi seberapa mampu kita memaknai pelbagai aneka pengalaman kehidupan, bahkan pengalaman hidup yang paling pahit sekalipun. Siapa yang bisa bahagia apabila ia mengalami kemiskinan? Tetapi Yesus berkata, berbahagialah ia yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita mengalami duka cita, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan sandaran kehidupan kita, kehilangan pilar kokoh dalam hidup rumah tangga kita. Tapi justru Yesus berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan apabila kita tidak punya kekuatan, kekuasaan, dan alat yang membuat setiap orang segan kepada kita? Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bagaimana mungkin kita bahagia apabila kita lapar dan haus, tetapi Yesus justru mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Memaknai aneka pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang membuat air mata bercucuran, adalah kunci dari kebahagiaan. Orang yang sanggup memaknai hidup adalah orang yang tidak akan dikuasai oleh kecemasan. Orang yang dapat memaknai pelbagai pengalaman hidup adalah orang yang ringan melangkah ke depan, sebab ia sudah menyelesaikan pelbagai pengalaman hidupnya dengan baik. Orang yang tidak berdamai dengan masa lalu dan masa kini, orang yang dikuasai ketakutan, rasa bersalah, rasa menyesal, adalah orang yang harus berlari menyongsong masa depan, tapi masih membiarkan beban menggelayut di pundak, rantai melilit kaki, serta pelbagai belenggu kehidupan menguasai dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa hidupnya bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi dunia ini. Sanggup menjadikan tantangan menjadi peluang. Sanggup mengubah pengalaman hidup yang berurai air mata menjadi alat untuk meneguhkan banyak orang yang mengalami pergumulan yang sama. Sehingga ia sanggup berkata, Tuhan, terima kasih atas peristiwa yang boleh terjadi, sebab dengan demikian aku dapat menguatkan, menghiburkan, dan memampukan setiap orang yang mempunyai pengalaman yang sama untuk bangkit dan tetap memuliakan Allah. Selamat berbahagia dan selamat memaknai pelbagai suka dan duka kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.